Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan autoplay Media Studio. Pada beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang bagaimana bermain-main dengan background ya. Pada tampilan ini kita akan memulai dengan meng-create new project. Kemudian sebagaimana biasa nama projectnya tentukan dulu latihan 02, 01 dan seterusnya, atau nama file yang lain yang Anda tentukan ya. Oke, kita sudah berada pada sebuah halaman kerja. Pada dasarnya ini sudah punya latar ya, tidak juga putih tapi grey standarnya. Oke, nih coba kita memberikan background ya. Oke, klik kanan. Saya akan mengklik kanan. Di sini ada properties, bisa juga dengan Ctrl Alt Enter tadi ya. Nah, di sini pada bagian ini kita bisa melihat di sini ada background use custom setting. Nah, ini solid colornya putih. Ini sekarang ya, ini putih. Kalau saya memilih salah satu di antara warna-warna yang ada di sini, warna dasar ya, ini bisa memilih terserah warna apa. Coba saya memilih ini agak ke hijau-hijauan. Oke, kemudian saya oke. Nah, kita sudah melihat warnanya seperti ini. Dan saya klik, coba kita ubah yang lain ya. Ini bisa juga dengan Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Properties. Tentu kalau warna-warna ini kita sudah lihat, dan pasti ketika kita memilih salah satunya pasti dia akan sesuai dengan warna yang kita pilih. Kalau gradient ini pilihan yang kedua, ada campuran di antara dua warna. Jadi apakah warna ini warna apa ini ya, ini kode heksanya ini ya, light green. Oke, kemudian dicampur biru maka akan menghasilkan warna. Oke, saya oke dulu. Nah, warnanya seperti ini. Coba satu kali lagi ya. Nih, saya akan mencoba mengubah dengan warna ke yellow, ke kuning-kuningan. Nih, maka dia akan campurannya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini adalah background. Latar ini tentu tidak bisa kita perkecil perbesar karena pada dasarnya dia sudah mengikut pada ukuran area kerja. Jadi sebesar apa ukuran area kerja, ya seperti itu juga yang dia akan tutupi. Dan yang paling pokok ini tidak bisa lagi digeser-geser, diperkecil dan diperbesar. Oke, ini kan kelihatan ya, jadi backgroundnya. Ini juga bisa melalui propertiesnya tanpa mengklik kanan tadi. Oke, ini kan klik kanan. Kemudian di sini pada bagian properties pada dasarnya kita juga bisa mengubah nih. Oke ya. Jadi contoh saya akan memberikan warna ini light orange ya, oranye campuran dengan biru. Birunya saya coba ubah juga dengan kuning. Nah, ini dia. Jadi perlahan-lahan dari orange ke kuning bisa juga. Nah, tentu latar-latar seperti ini tergantung dari penggunaan, di mana Anda objek apa yang Anda akan letakkan di atasnya. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan latar yang berbeda ya, seperti yang tadi. Kalau misalnya saya menggunakan di ini properties, ini bisa juga image. Jadi pada dasarnya ada 3 pilihan. Kita boleh memilih
solid color, kita bisa memilih salah satu di antara warna-warna yang ada di sini. Bisa juga gradientnya, campuran di antara dua warna. Kemudian gambar. Gambar tentu kita harus melakukan pencarian ya. Nah, pastikan gambar-gambar Anda sudah menyiapkannya. Jadi contoh, saya mengambil gambar ini ya. Oke. Kemudian saya oke. Nah, ini dia. Nah, gambar ini langsung juga menutupi area kerja kita. Itu dia. Ini kan. Nah, tetapi sesungguhnya background yang tadi kan ada di baliknya ya, ada di belakangnya. Ini standarnya di sini. Yang tadi yang kita pakai gradient colornya. Coba saya menghapusnya ya. Jadi properties, kemudian kalau ini misalnya saya delete. Oke. Oh, ini enggak, paling memilih ini ya. Jadi kalau ini kan ready button, kalau saya memilih salah satunya, tentu ini sudah langsung otomatis dinonaktifkan. Nah, jadi atau memilih ini tetap nonaktif salah satunya, ya kan? Jadi ini posisi true, semuanya false yang lain. Jadi silahkan memilih apakah kembali ke ini atau ke gradient, percampuran di warna yang ada di sini ya, background orange, like orange yang tadi dengan kuning, yellow. Nah, itu akan menghasilkan gambar yang kembali ke yang sebelumnya. Nah, bagaimana perbedaannya? Coba saya akan menambahkan satu halaman lagi melalui ini. Add page, bisa juga di sini. Oke. Ini 2 halaman. Kemudian pada halaman 1 latarnya seperti ini. Pada halaman 2, nah, saya akan menggunakan image yang tadi ya, use background settingnya, image-nya. Kemudian saya akan memilih kembali gambar yang ada di situ. Oke, ini dia. Coba Anda perhatikan, ini tidak bisa saya geser, ini juga tidak bisa, tapi ini campuran di antara warna orange dengan kuning. Kemudian saya akan juga bereksperimen satu lagi. Tadi saya menambah halaman dari sini ya. Saya akan menambah halaman dari sini. Add insert, mengulang pelajaran pada video sebelumnya yang membahas aplikasi ini. Ini kalau di video yang pertama gradient, ini latar. Yang ketiga, saya akan mencoba menggunakan teknik penumpukan. Jadi saya tidak di sini tidak menggunakan ini ya, klik kanan di menu propertiesnya, tidak juga yang lain. Kalau di sini ada inherit background, inherit object. Oke, ini ya. Kita tidak menggunakan itu, tetapi teknik penumpukan ini menggunakan gambar yang pada dasarnya adalah menginsert gambar ke dalam. Ini kan. Jadi saya akan memasukkan gambar yang sama. Ini dingin. Oke, coba lihat. Ini belum saya atur. Kemungkinannya areanya gambar ini jauh lebih besar dari area kerja kita, karena kita menginsert. Coba saya mundur di halaman yang kedua. Ini kan pas. Saya tidak melakukan pengaturan. Kalau teknik penumpukan ini, kalaupun ini saya geser, coba lihat, saya paskan, ini jelas areanya gambar ini jauh lebih besar dari area kerja yang disiapkan. Kalau saya siapkan seperti ini, kemudian saya scrolling ke bawah, ini hampir sama ya, kemungkinan ini masih sama. Nah, tetapi ini saya bisa melakukan pengaturan, memperbesar atau memperkecil. Nih. Oke.
Saya menyesuaikan saja. Nah, ini yang kalau dirasa bahwa kita akan mengatur lain di atas atau gambar yang berbeda satu sama lain, ya itu bisa saja. Ini juga menutupi semua area kerja, tetapi ini bisa digeser-geser. Kenapa? Karena dia adalah sebuah objek yang berada di atas area kerja, ya kan? Sama juga ketika saya menambah tombol, sama, ini kan statusnya sama, adalah objek-objek yang berada di atas area kerja kita atau di halaman di mana kita sedang bekerja, ya kan? Kekurangannya adalah kalau ini bisa diubah-ubah, ya kan, ukurannya. Teknik ini saya katakan adalah teknik penumpukan. Kekurangannya adalah ketika kita ingin memblok, jadi contoh ini saya ingin memblok beberapa tombol, dia juga ikut terselect, ikut terpilih. Kenapa? Karena dia adalah objek yang statusnya sama dengan tombol teks atau objek-objek yang ada di sini ya, yang dimiliki oleh Autoplay Media Studio yang akan saya insert ke dalam area kerja. Jadi bisa misalnya ini sama. Jadi ketika saya tidak hati-hati mengklik, ini terklik semua, ya kan? Ini masuk, ini masuk. Jadi ketika saya geser, semua ikut bergeser, termasuk halaman latar yang kita inginkan. Kalau gambar ini ingin diperlakukan sebagai latar. Tetapi kalau tidak ingin sama, kita tidak ingin misalnya bercapek-capek mengubah latar ini. Latar ini kita sudah siapkan bahwa ini akan digunakan di seluruh halaman. Boleh menggunakan teknik yang tadi, boleh juga dengan teknik copy paste ya, atau copy paste di halaman di mana yang kita inginkan. Contoh, ini pada halaman 2, ini kan tak bisa bergeser ya, tak bisa bergeser ke sana kemari. Tuh. Kalau di halaman 3 bisa digeser karena dia adalah latar. Ini yang kita jadikan latar adalah sebuah objek gambar yang kita insert di atas area kerja. Nah, kalau kasusnya tadi kita ingin, katakanlah ya di halaman kedua, kita ingin menjadikan latar ini, tentu posisinya di sini adalah kita sudah memposisikan supaya transparansinya juga sudah redup betul. Maka ini yang di copy paste, diduplikat. Ketika saya duplikat akan bertambah halamannya. Halaman 4 dia seperti ini, ya kan? Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kalau saya ingin menambah halaman lagi, saya duplikat lagi. Boleh menduplikat di halaman utamanya, boleh menduplikat di halaman terakhir. Ini bisa duplikat. Oh ya, bisa. Nah, halaman 4, halaman 5 sama. Ini sudah paten sesuai ukuran besar area kerja kita, dan itu tidak diubah-ubah. Jadi silahkan berkreasi berkaitan dengan halaman. Tetapi teknik ini jangan digunakan ketika kita ingin di setiap halaman-halaman atau page-page area kerja kita itu berbeda backgroundnya antara satu dengan yang lain. Tentu teknik ini tidak sesuai. Tentu kita menginsert halaman saja. Kalau kasus seperti itu, klik kanan, add, ya kembali add, oke, ke page 6 ya kembali ke warna standar, yang dalam hal ini adalah warna putih. Kalau di tampilan layar saya ini, saya kira ini adalah grey ya, ternyata ini adalah warna putih. Itu. Kalau kita menambah lagi halaman ke-7, baik dari menambah dari sini maupun menambah dari sini,
add. Nah sama, jadi halaman ke-7 masih kosong, halaman 6 juga masih kosong dengan dasar putih. Nah jadi bebas kita menginsert ke dalam gambar-gambar latar yang kita inginkan. Nah jadi begitulah kira-kira seperti apa kita ingin mendesain halaman kerja dari project yang akan kita buat. Tinggal menyusun apakah menggunakan teknik penumpukan seperti pada halaman 3 ini ya. Cuma tentu kalau teknik penumpukan kita hanya menginsert gambar, karena ini bisa saja ada dua ya, ada dua gambar yang kita siapkan. Ini contoh, ini tidak bisa ditarik ke dalam ya, ini kelihatan, jadi dia selalu seimbang. Dia selalu membuat apa ya, karena kalau yang saya maksudkan ini tidak bergeser, panjangnya sama, tetapi ini saja dari sisi kiri atau dari sisi kanan yang bergerak ke dalam, ternyata tidak. Jadi sekalipun titik handle-nya ini yang saya tarik ke mana, dia akan menyusikan ya antara lebar dan tingginya. Oke. Mari kita melihat halaman 6 yang masih kosong ya. 5, 6, 7. Oke, 6 dan 7. Saya akan bereksperimen di sini. Pada halaman 6 dan 7, ketika saya mengklik kanan, ini saya akan bekerja di properties lagi. Sebenarnya ini juga sama, ketika saya double klik ya, double klik sama, atau klik kanan, ini saya klik kanan, muncul menu pop-up-nya, kemudian saya pilih ini, atau langsung saya double klik di area kerja ini sama juga, ini muncul juga, ya kan? Page 6, kemudian saya masuk di sini, di latarnya. Kita ingin melihat apa perbedaan antara image dengan fitur, fit to page, tile, actual size dengan background. Jadi saya ingin memasukkan gambar yang berbeda sini. Oke. Katakanlah, dan satu lagi. Ya ini sajalah. Nih dia. Ini actual size. Oh, fit to page ya. Fit to page. Ini mode standarnya adalah fit to page. Kemudian kalau saya mengubahnya, ingat, saya geser dulu ke sini. Gambar ini, gambar foto ini seimbang antara diletakkan centering kiri kanan. Jadi kalau ya gambarnya seperti ini. Nah ketika misalnya saya memilih tile, kemudian oke, nah dia sedikit membesar. Ini masih seimbang ya, tetapi mobil ini sudah tidak kelihatan di sini. Coba saya properties, kemudian fit to page, perhatikan sekali lagi, ya kan? Nah ini kan kelihatan ya, masih kelihatan kepalanya sepotong. Nah ternyata ini juga agak ke bawah, sedikit ke bawah. Properties, kalau tile ini sih sebenarnya kalau dia gambar-gambar kecil, dia akan membuat duplikat-duplikat dari ukuran foto ini untuk menutupi seluruh layar. Nah nanti kita buktikan itu ya. Tile, saya coba lagi, kemudian memilih kalau actual size, ya sesuai dengan ukuran dari ukuran foto itu. Jadi properties, actual size, oke ya. Nah ini dia, karena yang satunya tinggal background, background color, kembali ke warna dasar. Nah apa bedanya? Kalau dia ini kan karena kebetulan foto ini memang sudah ukurannya besar, bisa menutupi layar. Nah sekarang bagaimana kalau perbedaan di gambar-gambar yang kecil? Kita akan mencoba membrowse. Ini adalah gambar-gambar kecil, gambar-gambar dengan ukuran kecil. Saya akan memilih salah satu yang seperti ini saja ya. Nah saya oke, supaya Anda lihat dulu gambarnya ya kecil.
dia defaultnya adalah rata kiri ya, rata kiri dengan ukuran sesuai dengan besarnya latar atau gambar yang kita insert. Itu fit to, oh ini actual size ya, actual size. Jadi sesuai ukuran dari gambar itu. Coba kalau dia tile ini dia akan menutupi seluruh layar, tetapi dia akan membuat duplikat dari foto ini. Contoh tile. Nah ini dia. Jadi kalau mau bentuknya seperti ini ya pilih tile ya. Maka dia akan membentuk secara otomatis, membuat secara otomatis sejumlah gambar-gambar sesuai dengan ukuran-ukuran itu sampai semua area kerja ini tertutupi, ya kan? Ini batas bawahnya ya. Ini udah cukup banyak. Jadi silahkan berkreasi, misalnya ada gambar bunga atau gambar apa atau gambar tegel kecil. Itu akhirnya menyambung semua nih. Nah, jadi tergantung kreasi saja ya. Kemudian kalau pilihannya yang satu lagi, misalnya saya memilih fit to page, jelas dia akan satu gambar tapi akan diperbesar untuk menutupi ini. Jadi kemungkinannya gambar ini akan menjadi gopeng ya, akan menjadi besar. Coba saja kita lihat, karena cuma satu gambar. Nah ini dia. Jadi dia juga akan menutupi, tapi ini di zoom besar. Nah kalau dasarnya memang seandainya foto ini agak lebih besar, mungkin agak lebih baik. Nah tentu ya masing-masing teknik bisa digunakan sesuai dengan penggunaannya. Jadi tapi kalau untuk kasus ini memang ya tidak disarankan karena hasilnya juga tidak terlalu bagus ya. Jadi ini halaman yang juga fit to page sesuai ukuran gambar. Hanya foto ini kalau kita ingin menulis di atasnya terlalu tajam ya. Oke, ini latar yang sama tadi hasil duplikat kita mencontohkan. Kemudian di page ini adalah latar yang sama tetapi ini bisa digeser-geser karena ini teknik penumpukan. Kemudian di halaman 2 ini sama, ini yang tadi yang diduplikat, dia posisinya fit to face, tidak bisa digeser-geser lagi, tidak bisa diubah-ubah. Dan ini adalah warna gradient. Nah kira-kira begitulah kita bermain-main. Jadi kembali kepada Anda yang menggunakan seperti apa itu, khusus untuk bermain-main dengan latar. Karena untuk mempercantik sebuah hasil karya memang juga salah satu penentunya adalah gambar latar yang menyertainya. Nah karena selebihnya kita tinggal memasukkan tombol, teks, gambar, video. Nah itu tergantung kreasi di situ. Nah, sehingga ini menjadi sebuah proyek dengan halaman-halaman yang begitu banyak. Lalu kita mengcompile ya, kita mempublishnya menjadi file executable yang bisa digunakan baik oleh kita sendiri maupun orang lain. Nah saya kira itu pembahasan berkaitan dengan background dan hal-hal yang barangkali bisa memberi informasi ya dari berbagai macam teknik yang kita gunakan. Jadi Anda boleh menggunakan melalui properties dengan pilihan yang ada di sini, silahkan lakukannya. Dan teknik yang lain yang bisa kita gunakan adalah teknik penumpukan, yang pada dasarnya adalah kita tidak menggunakan itu, tetapi kita menginsertnya melalui insert image. Kalau amannya tentu aman di teknik yang pertama, karena ini masih memungkinkan untuk ikut bergeser ketika kita melakukan blok di atas. Kalau dia tidak mau bergeser ya tentu kita memilih satu-satu. Tapi kalau kita bekerja cepat, begitu kita blok seperti ini, dia juga kena, dia ikut terselect. Nah ini kekurangannya. Kemudian ini tentu kalau kita menggunakan di pengaturan properties, nah tentu dia akan mengikut secara otomatis sesuai dengan ukuran halaman, dan ini tidak akan bergeser-geser lagi. Jadi pastikan Anda merancang sedemikian rupa
latar yang sesuai dengan proyek Anda. Selamat berkreasi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.